kalau kita melihat tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal yang terdiri dari 17 goal itu, memang dari tujuan 1 sampai tujuan 17 itu tidak eksplisit semua membicarakan yang terkait dengan penyandang disabilitas. Tapi sebelumnya kalau kita bicara mengenai prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya prinsip no one left behind atau tidak boleh ada satu orang pun yang terabaikan atau tertinggal dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh semua negara di dunia itu. Nah, saya kira kalau bicara tidak boleh ada satu warga negara pun yang tidak boleh tertinggalkan, salah satunya juga yang kita kedepankan pada bahasan sekarang ini, kegiatan pembangunan itu tidak boleh mengesampingkan atau mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas. Artinya isu penyandang disabilitas itu harus menjadi arus utama dari pembangunan yang dilakukan. Jadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yang berperspektif disabilitas di Kabupaten Sleman itu kita maksudkan sebagai aksi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memasukkan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi tidak hanya bicara mengenai warga negara secara umum, tetapi hak-hak penyandang disabilitas itu juga harus terlihat atau terukur dari capaian kegiatan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Karena tentu hal ini juga punya dasar yang kuat ya, tidak bisa dipisahkan dari upaya pelaksanaan baik Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas maupun Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 ya, ini Peraturan Daerah DIY tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan juga karena di Sleman juga sudah punya produk hukum yang menjadi payung pelaksanaan hak penyandang disabilitas di Sleman, yaitu Perda Kabupaten Sleman nomor 1 tahun 2018 mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan tentu saja apa yang kita lakukan itu juga sekaligus bagian dari pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman terkait dengan hak warga negara, yakni bidang pendidikan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Pemerintah Kabupaten Sleman punya kewenangan di dalam pengelolaan pendidikan dasar. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan itu kalau kita lihat dari tujuan globalnya adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Dan ini nampak sekali juga ada penegasan di tujuan 4 ini bahwa pendidikan itu berlaku untuk semua. Jadi tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk penyandang disabilitas. Kemudian juga ada penegasan bahwa dari tujuan 4 ini tidak semata memberi kesempatan pada semua, tapi juga bagaimana pendidikan itu adalah pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Dan Bapak Ibu semua, kalau kita lihat dari Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 yang menjadi payung mengenai pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,
memang yang diberi kewajiban untuk menyusun rencana aksi daerah, rencana aksi itu adalah rencana aksi nasional di tingkat nasional, kemudian untuk rencana aksi daerah itu di tingkat provinsi. Ya, jadi tidak ada perintah secara eksplisit ya mewajibkan supaya kabupaten itu menyusun rencana aksi daerah terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tapi kalau kita lihat dari rencana aksi daerah yang disusun di provinsi, maka kabupaten kota itu sebetulnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana aksi daerah yang disusun di provinsi. Jadi orang mengatakan rencana-rencana dari kabupaten kota itu menjadi lampiran dari rencana aksi daerah di tingkat provinsi. Dengan demikian sebetulnya juga penyusunan rencana aksi di daerah itu menjadi sangat penting. Karena bisa kita bayangkan, nggak mungkin kita bisa mencapai tujuan di tingkat global, di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Sementara kalau di tingkat kabupaten kota itu juga tidak ada kejelasan mengenai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Jadi menurut kami menjadi sangat penting, tetap penting meskipun secara eksplisit itu tidak diwajibkan untuk menyusun rencana aksi daerah itu, maka tapi penyusunan di tingkat kabupaten itu sesuatu yang ya seharusnya otomatis harus dilakukan ya karena sekali lagi kalau itu tidak dilakukan maka kita nggak mungkin akan mencapai target yang disusun di tingkat provinsi nasional maupun di tingkat global karena itu telah sebenarnya kami mendorong supaya di kabupaten ini juga punya rencana aksi daerah terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dan dalam beberapa kali pertemuan dengan Bapeda, kemudian juga kami pernah diundang dari beberapa sesi kegiatan pembahasan itu termasuk juga ketika melakukan ekspos hasil evaluasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman kami juga pernah diundang. Itu artinya sebetulnya di Kabupaten Sleman itu juga sudah punya rencana aksi daerah terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutnya, termasuk juga yang terkait dengan tujuan yang 4 itu. Nah, hanya saja kami dalam ini mendorong bagaimana rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman itu lebih berperspektif disabilitas. Selain itu, kalau kita punya rencana aksi daerah tujuan pembangunan ya berkelanjutan yang berperspektif disabilitas, khususnya capaian tujuan 4, ini juga menjadi bagian untuk memastikan penyandang disabilitas itu menjadi indikator capaian pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sleman. Kemudian Bapak Ibu semua, kita ini juga sudah punya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2009. Maaf ini nomor 70 ya, nomor 70 tahun 2019 ya, di mana di situ sudah ada penjabaran mengenai rencana induk penyandang disabilitas yang kemudian seharusnya ditindaklanjuti di dalam rencana aksi nasional maupun rencana aksi daerah. Nah, sekali lagi di dalam PP nomor 70, jadi ini PP nomor 70 ya, PP nomor 70 itu mengatur yang punya kewajiban menyusun rencana aksi itu adalah di tingkat nasional, kemudian juga di tingkat provinsi yang diberi kewajiban itu. Nah, akan tetapi kemudian pasti penjabaran juga dari nasional, jabarkan provinsi, kemudian ada penjabaran di tingkat kabupaten. Jadi kalau kita menyusun rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan itu juga sebenarnya
secara tidak langsung ya, itu juga menjadi bagian ya dari upaya kita menjabarkan rencana induk penyandang disabilitas yang nantinya disusun di level yang lebih tinggi. Jadi itu bisa two in one ya. Jadi satu RAD, jadi sebetulnya ada dua hal yang sekaligus bisa dilaksanakan di dalam rencana aksi daerah itu. Kemudian kalau kita menyusun rencana aksi daerah ini juga ini bagian dari upaya untuk memperkuat komitmen para pihak dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas. Jadi ini bagian dari kita juga untuk bisa bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan dan bagaimana membagi peran. Karena tidak mungkin, dan ini juga sudah disadari oleh semua pihak, termasuk perumus dari SDGs itu ya di tingkat global nasional, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini juga memerlukan peran dari semua pihak. Kemudian dengan adanya rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan yang berperspektif disabilitas, ini juga akan memperkuat implementasi pendidikan inklusif yang dimuat di dalam CRPD atau konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Nah, hal yang lainnya yang juga menjadi pertimbangan mengapa RAD yang berperspektif disabilitas ini penting disusun. Kita semua tahu bahwa salah satu tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pendidikan itu hal yang menjadi bagian tugas dasar dari negara atau pemerintah, termasuk di Kabupaten Sleman. Pendidikan juga dengan demikian menjadi hak asasi manusia karena setiap orang harus menikmati pendidikan, itu adalah kebutuhan dasarnya untuk bisa mempertahankan martabatnya sebagai manusia. Kemudian pendidikan juga sebagai jalan melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas. Kalau selama ini seringkali penyandang disabilitas itu menjadi kelompok yang menjadi bagian dari PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mereka harus dibantu dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya juga tidak semata karena penyandang disabilitasnya, tapi karena memang penyandang disabilitas salah satu akses ke pendidikan itu mereka masih mengalami banyak hambatan, sehingga kesempatan mereka untuk menikmati hak yang lain termasuk pekerjaan dan lain sebagainya itu menjadi sangat kurang, sehingga mereka yang tidak menikmati pendidikan ini lebih cenderung kemudian menjadi kelompok yang dianggap tidak berdaya sehingga perlu mendapat bantuan. Nah, itu tadi juga berkait dengan kalau kita bisa memberikan akses pendidikan pada penyandang disabilitas, tidak hanya penyandang disabilitas itu kemudian bisa menjadi berdaya, berperan secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga mereka punya kesempatan yang lebih baik lagi untuk memenuhi hak yang lain. Karena kalau orang yang berpendidikan juga kemungkinan kecil juga mereka akan tidak bisa mempertahankan hak mereka, karena dengan pendidikannya mereka akan, kalau hak-haknya dikurangi atau dilanggar, dia punya kesadaran atau upaya untuk memperjuangkan hak-haknya itu. Termasuk juga dengan pendidikannya yang cukup, dia bisa bekerja dengan baik, punya hidup yang layak, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kemudian juga salah satu dimensi dalam indeks pembangunan manusia ya
itu adalah dimensi pendidikan ya. Selain pendidikan ada kesehatan, kemudian ekonomi ya, kehidupan yang layak. Jadi ini pendidikan ini juga akan menjadi dimensi yang menjadi salah satu indikator dari bagaimana sebetulnya hasil pembangunan itu. Kemudian pendidikan itu juga sebagai sarana membangun integrasi masyarakat. Karena di dalam sistem persekolahan memungkinkan orang-orang dari semua latar belakang berbagai latar belakang masyarakat itu bisa bertemu ya, kaya miskin, pandai kurang pandai misalnya, kemudian dari berbagai ragam disabilitas. Dan ini sebetulnya merupakan media penting sebetulnya untuk membangun integrasi masyarakat. Makanya kita salah satunya mendorong bagaimana penyelenggaraan pendidikan itu bisa dilakukan inklusif, karena itu lebih memungkinkan semua lapisan masyarakat bisa bertemu dan itulah kita bisa membangun integrasi masyarakat. Kemudian negara atau daerah lebih memperoleh hasil positif ketika memperhatikan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Itu tadi itu. Kalau banyak penyandang disabilitas yang pada akhirnya mengakses pendidikan, maka akan meningkatkan, akan mengembangkan potensi mereka, akan meningkatkan kemampuan mereka. Dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki itu, maka penyandang disabilitas akan lebih berkontribusi pada masyarakat dan negaranya. Dari PMKS mereka akan berubah menjadi PSKS. Ya, potensi sumber kesejahteraan sosial. Itu jadi beberapa hal tadi yang baik dari sisi hak pendidikan itu sendiri maupun dari sisi strategi dari pembangunan yang lebih memperhatikan penyandang disabilitas itu akan lebih berkontribusi positif baik kepada penyandang disabilitas maupun kepada pemerintah. Makanya sangat penting kita memperhatikan RAD tujuan pembangunan berkelanjutan yang berperspektif disabilitas itu khususnya yang terkait dengan tujuan 4. Nah, hak penyandang disabilitas secara umum ada 2, penyandang disabilitas punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu atau berkualitas pada satuan pendidikan di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Jadi ada 2 jalur pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Kemudian yang kedua, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Nih, jadi ada 2 jalur pendidikan, pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Ya, Bapak Ibu yang hadir ini saya kira lebih memahami soal ini. Pendidikan khusus, pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing, diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar khusus. Sementara pendidikan inklusif itu pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim, jadi memberi kesempatan pada semua warga negara dari berbagai latar belakang ya, dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnis, agama, kepercayaan, golongan, jenis kelamin, ragam disabilitas, kondisi fisik maupun mental. Nah, kalau pendidikan khusus, saya kira kita semua tahu ini kewenangannya ada di pemerintah provinsi, di pemerintah DIY. Kemudian pendidikan inklusif yang ada pada sekolah reguler, pada pendidikan dasar ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Nah, ini kewajiban ya dalam bentuk pemerintah harus menjamin apa? Ini diatur di dalam konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, kemudian juga diatur di dalam
Undang-Undang 8 tahun 2016, Perda DIY nomor 4 tahun 2012, dan Perda Kabupaten Sleman nomor 1 tahun 2018. Jadi ini sudah diatur ini semua. Yang pertama adalah penyandang disabilitas tidak disisihkan dari sistem pendidikan umum atas dasar disabilitas. Jadi tidak boleh sistem pendidikan itu membedakan penyandang disabilitas itu hanya di sekolah-sekolah tertentu saja. Tetapi penyandang disabilitas pun harus diberi kesempatan untuk bisa masuk di sekolah-sekolah umum sehingga mereka bisa menikmati pendidikan bersama dengan warga yang lainnya. Jadi tidak ada diskriminasi, dan ini di Kabupaten Sleman juga sudah ada penegasan di dalam penerimaan peserta didik baru, itu juga ada kuota untuk penyandang disabilitas. Kemudian penyandang disabilitas anak tidak disisihkan dari program wajib belajar yang gratis untuk pendidikan dasar atau pendidikan lanjut atas dasar disabilitas. Jadi kalau kita punya program wajib belajar ya pendidikan dasar sekarang misalnya dari 9 tahun kemudian menjadi 12 tahun, maka penyandang disabilitas itu harus menjadi bagian dari sasaran program itu. Yang ketiga, penyandang disabilitas anak dapat mengakses, maksudnya untuk anak usia sekolah ya. Penyandang disabilitas anak dapat mengakses pendidikan dasar dan pendidikan lanjut yang gratis, ya, pendidikannya itu gratis, berkualitas, dan inklusif. Itu 3 ukuran, gratis, berkualitas, dan inklusif atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam masyarakat di tempat mereka tinggal. Karena ini kemudian pengaturan lebih lanjut adalah mereka punya hak untuk mendapatkan sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka. Kemudian yang keempat, tersedia akomodasi yang layak yang dibutuhkan oleh setiap individu. Dan yang terakhir, penyandang disabilitas menerima dukungan yang diperlukan dalam sistem pendidikan umum untuk memfasilitasi pendidikan mereka secara efektif. Jadi itu hak ini yang harus dijamin oleh negara ataupun pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, ini saya kira populasinya cukup besar sebenarnya penyandang disabilitas, walaupun populasi itu juga bukan penentu. Kalau sedikit kita nggak perhatikan, baru kita perhatikan yang banyak. Tapi ini untuk lebih menguatkan bahwa sebetulnya penyandang disabilitas itu adalah potensi sumber daya manusia yang sudah seharusnya memang harus diperhatikan dari sisi upaya-upaya untuk pengembangan SDM-nya, salah satunya melalui pendidikan ya. Jadi saya kira banyak, nanti saya bagikan aja, tidak perlu saya bacakan. Kalau data Provinsi DIY sampai tahun 2019 itu ada 27.129 penyandang disabilitas. Nah, kalau di Sleman ini data lama, tapi saya kira Dinas Sosial kemarin waktu ketemu dengan Dinas Sosial udah ada data terbaru. Nanti mungkin Pak Eko bisa sampaikan berapa sebetulnya jumlah penyandang disabilitas saat ini di Kabupaten Sleman. Kemungkinannya pasti lebih besar dari itu, termasuk juga data terpilahnya, karena salah satu hal mungkin yang menjadi pertimbangan kenapa RAD di kabupaten itu tidak secara tegas diwajibkan. Saya pernah ketemu dengan orang Bappenas, kenapa, saya tanya kenapa nggak diwajibkan saja, karena masuk akal kalau diwajibkan, karena nggak mungkin kita dorong provinsi nasional mencapai target itu kalau basisnya di kabupaten kota itu nggak jelas. Salah satu pertimbangannya itu ya karena dari sisi data. Jadi kemungkinan di kabupaten kota di Indonesia ini masih kesulitan di dalam kesulitan dalam ketersediaan data-data yang diperlukan di dalam rangka menyusun RAD itu.
Tapi saya kira Sleman sudah melakukan upaya-upaya pendataan karena Pak Eko kemarin juga sampaikan sekarang sebetulnya itu sudah mulai data lebih terpilah. Ya, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan data itu dan itu memang sangat penting untuk bisa lebih mengukur ya dari baseline-nya itu kondisinya seperti apa, target ke depan itu berapa misalnya untuk mendorong capaian pendidikan di kelompok penyandang disabilitas. Nah, Bapak Ibu, ini saya loncati. Jadi situasi yang dihadapi penyandang disabilitas ya, saya kira ini secara umum juga banyak di kita sudah memahami ini dan memang ada proses-proses terutama di Sleman ini perbaikan-perbaikan terkait dengan situasi atau kondisi penyandang disabilitas. Tapi stigma itu di masyarakat itu juga belum sepenuhnya itu hilang. Jadi masih anggapan-anggapan miring ya sebagai kelompok warga negara kelas 2 tidak punya kemampuan, kemudian kelompok yang lebih patut disantuni dan lain sebagainya. Jadi stigma-stigma buruk terhadap penyandang disabilitas itu belum sepenuhnya bisa dihapus dan itu salah satu yang juga menjadi salah satu penghambat kenapa juga penyandang disabilitas masih banyak menghadapi hambatan. Kemudian stigma itu kemudian berakibat pada juga kurangnya penerimaan sosial pada penyandang disabilitas. Jadi dianggap tidak bisa berperan tadi itu, kemudian kemampuannya kurang dan lain sebagainya ya. Termasuk bahkan mungkin kalau di keluarga dianggap aib dan lain sebagainya. Di banyak daerah saya kira juga seperti itu, tidak hanya di Sleman. Kemudian juga masih ada isolasi ya, jadi upaya-upaya dari keluarga untuk menghambat penyandang disabilitas ini berinteraksi di lingkungan luar rumahnya, menghambat dia bisa berperan di publik lebih maksimal ini masih ada. Kemudian diskriminasi juga saya kira masih ada juga. Marginalisasi ya, peminggiran itu tadi karena ada stigma, kurang penerimaan sosial, akhirnya juga termarginalkan, nggak terpinggirkan. Kemudian hambatan utama yang dihadapi penyandang disabilitas tentu masih banyak yang lain, tapi pada dasarnya pertama itu terkait dengan komunikasi, bagaimana penyandang disabilitas berkomunikasi dengan orang lain. Tentu kalau menggunakan secara lisan, tuli tidak sepenuhnya bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang di luar tuli, karena itu mereka memerlukan bahasa isyarat atau ada sebagian membaca gerak bibir gitu. Kemudian informasi juga demikian. Tidak semua informasi itu bisa diakses. Teman-teman tuli mungkin bisa mengakses informasi yang dalam bentuk tulisan, gambar, ya, lebih visual. Tapi kalau informasi yang diberikan dalam bentuk audio itu tidak bisa mengakses atau kurang bisa mengakses informasi itu. Demikian juga tunanetra untuk yang sifatnya tulisan cetak itu enggak bisa mengakses. Tapi sebaliknya kalau audio dia bisa mengakses. Kemudian juga mobilitas. Teman-teman penyandang disabilitas yang kondisi fisiknya misalnya ketika dia harus melakukan mobilitas tentu tidak sama dengan orang yang bukan penyandang disabilitas. Misalnya ada yang membutuhkan truk, ada yang membutuhkan kursi roda. Kalau truk dan kursi roda itu pun sudah dimiliki, juga membutuhkan lingkungan yang aksesibel. Kalau lingkungannya tidak aksesibel, itu juga masih tetap akan menghambat mobilitas mereka, termasuk juga mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan
transportasi, kalau transportasinya tidak akses, itu juga mengalami kesulitan. Nah, ini gambaran ini sebetulnya nanti juga yang mestinya bisa diakomodir, ya bisa diperhatikan di dalam kegiatan pendidikan. Mungkin hak pendidikan itu sudah diberikan ya, tapi ketika kebutuhan spesifik dari yang bersangkutan untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, tidak dilayani sesuai kondisinya, maka proses kegiatan belajar mengajar itu juga akan mengalami hambatan. Termasuk juga mobilitasnya, karena ketika dia datang dari rumah ke sekolah, itu jaraknya sangat jauh, itu juga bisa menjadi penghambat banyak penyandang disabilitas kemudian memilih tidak bersekolah, atau sekolah tapi kadang masuk, kadang tidak. Jadi itu beberapa hambatan yang juga harus dipikirkan, tidak semata pada proses kegiatan pembelajarannya, tapi dukungan-dukungan di luar itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian program pembangunan pendidikan belum sepenuhnya memperhatikan penyandang disabilitas, ya terbukti juga belum semua sekolah sebetulnya siap atau mau menerima penyandang disabilitas. Kemudian belum tersedia data valid mengenai pendidikan yang dicapai penyandang disabilitas. Ini tadi yang terkait bagaimana sebetulnya gambaran penyandang disabilitas ini. Kalau yang di luar penyandang disabilitas atau warga negara secara umum, kita punya datanya itu, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, lama pendidikannya, dan lain sebagainya, itu punya data. Tetapi bagaimana dengan penyandang disabilitas? Karena kan pasti kalau kita bicara RAD, tujuan pembangunan berkelanjutan yang berperspektif disabilitas, itu kita harus bisa mengukur bagaimana capaian kegiatan pembangunan untuk kelompok penyandang disabilitas ini. Kalau kita tidak punya data validnya, kita akan sulit untuk mengukur bagaimana atau membuat target bagaimana kita ke depan akan meningkatkan pendidikan mereka ini, atau kita bisa mengetahui di mana penyandang disabilitas, berapa jumlahnya yang tidak pernah sekolah misalnya. Tentu itu kemudian akan menjadi dasar apa yang harus dilakukan untuk mengintervensi itu. Termasuk juga yang putus sekolah, kemudian supaya mereka bisa sekolah, atau yang tidak pernah sekolah, mereka tidak melek huruf, maka ada upaya untuk memberikan program melek huruf untuk mereka. Kemudian penyandang disabilitas masih kesulitan mengakses pendidikan reguler yang inklusif, ini tadi berkait dengan yang pertama ini, karena tidak semua, artinya belum semua sekolah punya kemampuan yang sama untuk melakukan proses pembelajaran pada penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas juga terpaksa harus mencari sekolah-sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya, bahkan yang tinggal di Sleman terpaksa mencari sekolah yang tidak di Sleman, dan sebagainya. Kemudian masih ada kesenjangan kemampuan sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusi, itu tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, kita ada sudah kita hasil monitoring Juli Agustus ini juga kita sudah sampaikan dalam beberapa forum. Tidak lagi akan saya sampaikan sini, tapi intinya sebetulnya dari hasil monitoring yang dilakukan pada Juli Agustus itu memperkuat dari pembahasan baik melalui diskusi-diskusi terfokus ya dengan kelompok penyandang disabilitas. Bahwa intinya adalah belum sepenuhnya layanan pendidikan itu memang mengakomodir atau memberi akses pada penyandang disabilitas, meskipun juga kita lihat juga sudah ada kemajuan-kemajuan yang dilakukan. Nah, karena itu sebetulnya RAD ini didorong untuk lebih bisa memastikan bagaimana penyandang disabilitas itu benar-benar bisa mengakses layanan-layanan pendidikan yang sudah disediakan oleh Kabupaten Sleman. Saya kira Sleman ini juga IPM-nya tinggi ya, saya kira lebih tinggi dari rata-rata DDI yang Sleman ini. Ini ada banyak ya hasilnya. Nanti saya bagi, jadi ini kita monitoring
bagaimana ketersediaan sekolah-sekolah inklusif, kemudian sekolah inklusif itu juga ada di tempat tinggal mereka dan sebagainya. Kita juga lihat bagaimana sarana prasarana sekolah dan lain sebagainya. Tapi untuk mempersingkat waktu tidak saya sampaikan karena ini cukup banyak ya. Kita nah, termasuk juga kita monitoring guru-guru ya, bagaimana mereka sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan, termasuk juga sarana prasarana di sekolah, jalur pemandu, toilet dan sebagainya. Ya. Jadi ya intinya semua belum sepenuhnya mempertihakan kebutuhan penyandang disabilitas. Kemudian ya guru pelatihan ya, jadi belum semua guru juga mendapatkan kesempatan untuk belajar bagaimana pembelajaran inklusif, termasuk juga di dalam kondisi pandemi ini itu sangat menarik karena pembelajaran daring itu tentu ada kebutuhan yang lebih spesifik bagi penyandang disabilitas dan itu belum sepenuhnya mendapatkan bekal untuk bisa memberikan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pembelajaran daring. Kemudian hasil monitoringnya yang lain, di Kabupaten Sleman ini belum ada unit layanan disabilitas bidang pendidikan, tapi saya dengar mungkin tahun depan atau kapan pemerintah Kabupaten Sleman akan mendirikan unit layanan disabilitas. Saya kira itu informasi yang sangat baik. Nah, kemudian RAD SDGs atau TPB tujuan 4 Kabupaten Sleman belum ada indikator yang secara khusus menyasar penyandang disabilitas. Ini saya kira yang utama nanti saya perlihatkan. Kemudian data terkait penyandang disabilitas yang tersedia tidak lengkap ya. Kemudian program dan kegiatan belum secara spesifik menyasar kelompok penyandang disabilitas ya, yang pendidikan. Memang secara umum pemerintah sudah memperhatikan semua warga negara, tapi yang lebih spesifik lagi terkait kelompok penyandang disabilitas ini belum ada. Kemudian belum sepenuhnya mencerminkan upaya yang sekaligus mengimplementasikan berbagai kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah terkait penyandang disabilitas. Karena memang tadi itu dari berbagai peraturan baik di tingkat nasional maupun daerah kan sudah ada penegasan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, kemudian kewajiban-kewajiban pemerintah. Nah itu kita lihat belum sepenuhnya terlihat di dalam RAD yang dimiliki pemerintah. Nah ini Bapak Ibu, dan ini sudah sering juga saya sampaikan, dan kemarin waktu bertemu dengan anggota DPRD juga kami sampaikan terkait inklusi. Ya, halo. Jadi persentase SDMI berakreditasi, misalnya ada kegiatan RAD di RS itu sudah ada dicantumkan terkait kegiatan akreditasi ya. Tapi akreditasi itu memang belum menyasar untuk bagaimana melihat keterkaitan sekolah inklusi. Nah, ini juga kami dapat informasi juga karena akreditasi ini kebijakan di tingkat nasional, jadi di tingkat daerah juga belum bisa memasukkan itu. Tapi setidaknya mungkin perlu dipikirkan kalau di akreditasi itu tidak mengakreditasi bagaimana kemampuan sekolah di dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, maka sebagai gantinya kita bisa melakukan upaya memetakan bagaimana kemampuan sekolah-sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Kemudian angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni juga belum mempunyai indikator terkait dengan penyandang disabilitas. Penghitungan
rata-rata lama sekolah itu juga tidak ada indikator khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi masih sifatnya secara umum. Jadi itu tadi yang kita dorong RAD lebih berperspektif disabilitas supaya di dalam RAD itu juga punya sasaran maupun indikator yang secara khusus bisa mengukur ke kelompok penyandang disabilitas. Sehingga kita tahu bagaimana sebetulnya kelompok penyandang disabilitas ini bisa menikmati pendidikannya itu seperti apa. Dan tentu itu yang kemudian bisa menjadi bahan evaluasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi terakhir hari ini usulan kami, jadi tersedia data dan profil penyandang disabilitas secara lengkap dan terpilah. Saya kira dinas sosial sudah memulai ini kan, sangat penting sekali kalau dinas sosial kemudian bisa bersinergi dengan dinas pendidikan, Bapeda, jadi kemudian bisa menyusun profil penyandang disabilitas kaitannya dengan pendidikan itu seperti apa. Kemudian penyandang disabilitas harus menjadi indikator di dalam RAD yang tadi saya tampilkan. Kemudian terpetakannya kemampuan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, kemudian tersedianya unit layanan disabilitas bidang pendidikan, kemudian fasilitasi akomodasi yang diperlukan, akomodasi yang layak yang diperlukan penyandang disabilitas, upaya pemenuhan aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi, kemudian di Sleman sudah ada Satgas penanganan anak putus sekolah. Ini tinggal dioptimalkan aja supaya bisa menyasar pada penyandang disabilitas usia sekolah. Kemudian perlunya advokasi hak penyandang disabilitas karena mengingatnya belum semua punya kesadaran untuk memberi akses sehingga hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas itu masih perlu untuk diadvokasi supaya dipastikan penyandang disabilitas bisa menikmati haknya itu. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas supaya stigma nggak ada, penerimaan sosialnya juga hilang sehingga lebih banyak lagi penyandang disabilitas yang bisa menikmati pendidikan. Jadi saya kira itu Bapak Ibu. Jadi nanti karena kesempatan ini juga hadir dari dinas sosial, nanti mohon tanggapannya dari dinas sosial kan tadi saya kira Pak Eko juga sudah melakukan banyak hal terkait dengan hak penyandang disabilitas, nanti mungkin bisa ikut memberikan gagasan bagaimana kemudian lebih bisa mendorong RAD TPP yang terkait dengan tujuan 4 pendidikan ini. Kemudian dari Dinas Pendidikan juga saya kira rawuh ya hadir. Jadi beliau-beliau ini saya kira juga selama ini sudah berupaya bagaimana hak penyandang disabilitas ini bisa terpenuhi. Jadi mohon tanggapannya juga nanti bagaimana kemudian terkait RAD ini, karena kalau kita nggak punya RAD yang lebih berperspektif disabilitas, maka mungkin ke depan kita agak sulit juga untuk mengukur bagaimana hasil pembangunan itu dinikmati kelompok penyandang disabilitas. Kemudian Bapak Ibu guru semua yang langsung berhadapan dengan peserta didik, baik yang pernah mendidik, yang memang pernah dan sedang hari ini itu mengampu pembelajaran pada penyandang disabilitas maupun yang mungkin belum ya kita bisa sharing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.